Masih bersama saya, Budiman Tanurjo di Satu Meja. Pak Antasari, Anda tetap ingin mengungkap dan berharap datangnya kebenaran dan keadilan. Iya, pasti. Caranya apa sekarang yang mau diambil? Ya caranya kita menelusuri kasus saya ini. Kan ada fakta sidang, ada berkas perkara. Coba kita analisa, kita ambil hal-hal yang kejanggalan-kejanggalannya itu. Berangkat dari kejanggalan itu kita coba elaborasi gitu. Seperti SMS itu, siapa yang membuat ini palsu? Tentu ada orangnya kan. Nah, mungkin dia kalau ditanya, kenapa Anda bikin begini? Oh, saya memang diposisikan ahli IT. Kalau Anda bikin begini karena mau sendiri atau disuruh orang? Nah, itu nanti akan berkembang. Lewat mekanisme dan pintu hukum yang mana kebenaran dan keadilan itu akan coba diupayakan? Lo begini Mas ya. Saya ini kan sekarang warga negara biasa. Oke. Saya tidak punya lekat apapun di diri saya sekarang. Jabatan apapun tidak ada. Nah, kemampuan saya untuk membongkar itu kan tidak ada. Menangkap, menyita, ya kan, menyelidiki tidak ada kemampuan. Nah, tentunya semuanya ini karena saya penegak hukum, saya akan melalui jalur-jalur penegak hukum. Oh. Lapor ke polisi? Ya lapor, itu. Ya, karena dari situlah yang bisa membongkar kan. Kalau saya kan tidak bisa. Komitmen pemerintah yang ada sekarang cukup yakin dan firm bahwa ini akan dibongkar? Saya kira seperti itu. Kenapa? Karena pemberian gerasi yang sudah ada dan Presiden mau terima keinginan saya untuk bertamu. Kelihatan beliau peduli. Oke. Setelah Anda bebas dan betul-betul mendapatkan gerasi, banyak bersuara, Anda masih mendapatkan ancaman atau intimidatif, jangan ini, jangan itu, warning seperti itu? Nah, inilah artinya dalam rangka saya membuat kebenaran ini kan pasti akan menyinggung perorangan ya. Dan apakah mereka itu akan diam? Mohon maaf. Nah, siapa yang proteksi keamanan saya sekarang? Tidak ada kan? Nah, kenapa? Ini juga harus saya pikirkan gitu. Karena saya masih 1 minggu yang lalu masih terima. Terima apa? Ya teror-teror yang seperti dulu lah. Persisnya terornya seperti apa? Dia melalui keluarga saya. Sebetulnya saya tidak mau ngomong ini ke media. Karena kalau saya ngomong ini ke media kan dia tahu bahwa berarti langkah mereka sudah ketahui ini. Oke. Mereka akan cara lain nanti kan. Persisnya apa yang dikatakan seperti itu? Bahwa Anda ini saudaranya Antasari. Dia bikin surat. Surat? Di kertas tisu. Anda ini saudaranya Antasari. Tolong sampaikan Antasari. Jangan ngomong macam-macam. Jaga keselamatannya. Gitu. Itu minggu lalu? 2 kali ya. 2 kali? Dengan modus yang sama? Sama. Hanya lokusnya berbeda, tempatnya berbeda. Yang pertama di mana, yang kedua di mana? Yang pertama di salah satu restoran di Blok M. Di Blok M? Yang kedua di Masjid Sunda Kelapa. Masjid Sunda Kelapa? Pada waktu keluarga saya sedang mau sholat Jumat. Jadi yang pesan-pesan teror itu disampaikan melalui keluarga-keluarga Antasari Ashar? Tidak pernah disampaikan kepada Anda langsung? Belum. Tapi ketika Anda sebagai Ketua KPK pernah ada warning agar tidak melakukan ini, tidak melakukan... Tiap hari HP saya itu kalau dibuka itu aja isinya. Itu sarapan pagi saya. Anda macam-macam dengan ini. Anda jangan jago memberantas korupsi. Begitu aja. Ketika Anda jadi Ketua KPK? Iya. Termasuk ketika Anda akan mentersangkakan orang, akan menahan orang, ada juga warning agar itu tidak dikerjakan? Ada. Ada seperti itu, sudah sampaikan beberapa kali di media lain ya. Ada saya didatangi untuk tidak melakukan hal seperti ini. Nah, yang bersangkutan ini datang bukan kemauannya sendiri, tapi digerakkan oleh orang lain. Negara orang lain yang punya kepentingan. Karena saya menilai antara orang ini dengan siapa orang yang akan saya tahan itu nggak ada hubungan. Si pengusaha ini datang sendiri menemui Antasari Ashar dan menyampaikan pesan agar tidak jam 11 malam. Jam 11 malam. Untuk tidak melakukan? Untuk tidak melakukan penahanan. Penahanan terhadap siapa? Oleh Pohan. Apakah orang yang datang ini juga punya korelasi dengan keluarga Aulia Pohan? Nah, saya nggak ngerti. Yang penting dia datang bawa pesan dari keluarganya Aulia Pohan.
Bertemunya hanya empat Empat mata? mata. Tidak ada saksi yang menyaksikan kehadiran seorang pengusaha itu? Saksi dia datang ada. Saat dia datang? Iya. Tapi substansi pembicaraannya kemudian menjadi tidak tahu? Mereka tidak tahu, kan berbicara berdua aja empat mata. Lalu apa respon Antasari Ashar terhadap si pengusaha itu? Loh, saya bilang, saya tidak bisa memenuhi misi yang Anda bawa, saya katakan. Karena di KPK tidak boleh seperti itu. Karena di KPK itu SOP-nya, kalau orang tersangka, cepat atau lambat akan ditahan. Nah, kalau terhadap ini tidak ditahan, maka SOP KPK jadi rusak. Lalu apa respon si pengusaha itu? Maka dia katakan bahwa tolonglah, dia bilang, kalau enggak nanti ya, saya betul-betul karakternya pemberi perintah ini. Antasari ya jaga-jaga juga keselamatan. Begitu. Apakah pertemuan antara Antasari Ashar dan si pengusaha ini akan juga menjadi pintu masuk untuk mengungkap siapa sebetulnya yang akan merekayasa kasus ini? Saya kira itu hanya bagian proses saja ya, tapi tidak pokok, tidak fokus saya. Tidak pokok. Ya. Nama si pengusaha ini juga sudah disampaikan kepada penegak hukum bahwa dialah orang yang sebenarnya mencoba menghalangi proses hukum yang akan dikerjakan. Sudah. Tapi tidak direspon. Belum direspon. Belum. Pak Antasari masih akan tetap tertutup terhadap identitas pengusaha yang datang malam-malam hari kalau seperti itu? Ya masih lah. Karena ya itu tadi, Mas Budiman siap menjaga keselamatan saya kalau saya ungkap. Tidak berkeinginan untuk masuk ke lembaga perlindungan saksi dan korban ketika seorang mantan ketua KPK mempunyai informasi dan kemudian minta perlindungan? Saya belum pikir ke arah sana. Kan ada LPSK juga sebetulnya yang juga kemudian. Karena saya tidak pikir ke arah sana, kenapa? Saya masih berpikir dulu, waktu saya ketua KPK, ada PP, Peraturan Pemerintah, yang mengatakan bahwa ketua KPK dan mantan ketua KPK tetap diberikan pengawalan. Sampai sekarang masih ada pengawalan itu? Tidak ada. Lalu siapa yang mengawal dan mengamankan Antasari Ashar dari... Saya mengharapkan aparat keamanan. Oke. Ya, karena kondisi seperti ini, bukan saya takut saya kepada Allah Subhanahu wa taala ya, saya tidak takut. Cuma masalahnya saya kamu kecolongan. Jadi sekarang Anda ini bebas tapi merasa insecure gitu ya? Ya, karena saya kan bebas tidak tidur gitu. Bebas saya tidak tidur, saya tetap akan membuka ini. Ada pertanyaan ke saya yang menarik. Pak, tempo hari Bapak bebas kan Bapak sudah ikhlas. Kok sekarang ingin membongkar? Saya katakan begini, jangan salah persepsi. Saya ikhlas itu ikhlas menjalani penjara, walaupun saya tidak berbuat, itu saya ikhlas. Tapi untuk mencari kebenaran, saya tetap akan saya cari. Ada sesuatu yang kontradiktif juga di ruang publik, Pak Antasari. Gerasi dikonstruksikan sebagai simbol pengakuan bersalah dan kemudian meminta ampun. Salah. Gimana responnya? Karena pasal berapa, ayat berapa yang mengatakan itu? Coba Mas Binan jelaskan ke saya. Pasalnya memang tidak tekstual begitu, tapi persepsinya adalah gerasi adalah permohonan ampun yang diasumsikan karena ada sebuah perasaan bersalah. Siapa yang mempersepsikan itu? Siapa yang berasumsi itu? Publik mempunyai persepsi demikian. Nah, bisa saya katakan publik juga keliru. Gitu. Keliru. Gerasi itu adalah hak konstitusionalnya presiden. Jadi ketika presiden melihat ada hal ganjil, presiden tanpa orang itu bermohon, presiden bisa berikan. Oke. Itu persepsi saya. Hampir 8 tahun Pak Antasari berada di penjara. Ya. Pelajaran apa yang Bapak petik selama di penjara itu sendiri? Pelajaran yang paling kental saya terima adalah saya dulu terlalu baik. Terlalu baik. Ke semua orang saya respon. Walaupun baru kenal kemarin saya respon. Sekarang boleh saja orang katakan sekarang Antasari setelah bebas dari penjara jadi sombong. Nggak apa-apa. Daripada kayak dulu baik ternyata tidak baik. Jadi sekarang ini sudah bisa memilah mana emas, mana berlian, mana swasta, mana yang besi karatan.
Itu pelajaran yang dipetik oleh Pak Antasari semasa di penjara. Oke, terima kasih. Dan juga ada satu yang penting lagi adalah, dulu semasa saya bertugas, ketika negara memanggil, tugas ya, dimanapun berada saya cepat merespon. Oke. Kadang-kadang keluarga pun saya tinggal. Oke. Kepentingan negara lebih utama. Utamakan negara. Memang sumpah kan seperti itu. Oke. Tapi ketika saya terpuruk masuk tahanan, saya tidak melihat negara. Tapi yang datang pertama justru muka keluarga saya. Oke. Yang selama ini saya norduakan. Ya. Jadi sekarang ini sebetulnya saya sedang membayar utang itu. Membayar utang kepada keluarga. Oke. Baik, terima kasih Pak Antasari Ashar atas perbincangan di Satu Meja. Fiat Justisia Ruat Kulum. Bolehlah langit runtuh, tapi keadilan harus ditegakkan. Biarlah Antasari Ashar mencari lorong-lorong kebenaran dan keadilan meskipun sistem hukum formal kita agak sempit. Biarlah tangan-tangan kekuasaan yang jujur yang bisa membantu terungkapnya kebenaran dan keadilan. Demikian Satu Meja malam ini. Sampai jumpa pada Satu Meja pekan depan. Selamat malam dan terima kasih. Thank you, Pak.